Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dan pertemuan-pertemuan kita yang lain benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai masalah khilafiyah. Karena ini persoalan istihadiyah, persoalan pemikiran yang terkait dengan fikih yang sebenarnya saya agak sedikit menghindari persoalan khilafiyah ini, tetapi karena ini ditanyakan banyak jamaah, saya mencoba untuk menjawab dengan ringan-ringan saja, dengan santai, tapi juga bukan berarti seenaknya sendiri. Saya berusaha menalar dengan kemampuan saya yang serba terbatas dan bacaan saya yang juga sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak menyimpang dari kebenaran yang seharusnya saya sampaikan, dan saya mohon kritik, saran, dan teguran dari teman-teman saya, sahabat saya, siapapun yang memang melihat ada kesalahan di dalam pembicaraan yang saya angkat pada pagi hari ini. Ya, sebatas pengetahuan saya coba untuk mengubahkan hal ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam masalah fikih itu ada beberapa hal yang penuh dengan kontroversi. Nah, kontroversi itu terkait dengan banyak hal. Ya, terkait dengan ada atau tidaknya dalil yang betul-betul jelas baik dalam Al-Quran maupun hadis, tapi juga sikap orang terhadap dalil serta cara pandang orang tentang dalil yang pada saatnya masuk dalam kerangka metodologi yang mereka gunakan untuk memahami dalil, sampai kemudian menggunakan dalil itu sebagai argumen untuk menetapkan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, halal atau haram, dan sebagainya. Jadi hasil istihad para ulama itu harus kita sikapi bukan dengan hanya melihat hasilnya, tetapi kita mencoba untuk memahami argumen-argumen yang mereka kemukakan, sehingga kata iya atau tidak itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan secara sebaik-baiknya. Dan saya punya beberapa orang guru yang menyarankan kepada saya, muslim, belajar usul fikih, jangan pernah tidak belajar bahasa Arab, dan jangan pernah tidak belajar hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang pada saatnya memang perlu Anda ketahui untuk bersikap dalam kehidupan ini. Dan ini yang selalu saya renungkan ketika saya membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Saya berkali-kali menelaah itu, bacaan-bacaan saya terhadap Al-Quran, termasuk bacaan saya ketika saya membaca surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra itu ada sebuah ayat yang saya renungkan, dan berkali-kali saya renungkan untuk saya maknai sebagai sesuatu yang bisa mengingatkan diri saya. Ayat itu dikatakan di dalam Al-Quran begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang kalau kita terjemahkan dengan sedikit bebas itu, jangan sampai kamu ini punya sikap terhadap sesuatu yang sikapmu itu kamu pilih tanpa argumen
yang bisa Anda pertanggungjawabkan secara ilmiah tanpa ilmu. Nah, ilmu itu apa? Sebenarnya sederhana aja, ilmu itu adalah alat untuk menyingkap sesuatu yang masih berupa misteri. Jadi realitas itu bisa menjadi misteri dan baru bisa terungkap kalau kita punya ilmu untuk mengungkap misteri itu. Nah, dalam kajian keilmuan ada ilmu yang sudah tersaji, tapi ada ilmu yang belum tersaji. Sehingga sebagai sebuah pengetahuan disebut dengan explicit knowledge, itu yang sudah tersaji, yang ketika kita melihat sesuatu yang belum tersaji tapi digunakan dan ada di dalam benak atau pikiran kita, itu disebut dengan tacit knowledge. Nah, tanpa harus berpanjang lebar tentang wacana ini, ya sebenarnya istilah-istilah itu adalah istilah yang berkembang, dan perkembangan pemikiran tentang masalah keilmuan itu ketika kita belajar tentang sosiologi ilmu pengetahuan ada sesuatu yang wajar aja. Kalau disebut tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang belum tersaji, belum, kalau bahasa kita sehari-hari, belum bisa kita lihat, ya, disebut dengan sesuatu yang bersifat tangible, untangible, yang belum terwujud. Sedangkan yang dimaksud dengan explicit knowledge itu adalah pengetahuan yang sudah tersaji atau terwujud. Dulu saya pernah bicara tentang ilmu hadis. Hadis sebagai ilmu itu memang belum tersaji pada zaman Rasulullah dan sahabat. Tetapi hadis dan ilmunya itu sebenarnya sudah ada pada saat itu, karena pada saat para sahabat mempertanyakan keabsahan hadis, sebenarnya di benak mereka itu sudah ada pengetahuan tentang sesuatu yang terkait dengan hadis itu. Hadis itu dikatakan sebagai sebuah hadis ketika mereka yakini bahwa itu berasal dari Rasulullah dengan argumen yang mereka miliki. Ini secara tersirat sudah ada ilmu di situ, tapi ini yang disebut dengan tacit knowledge. Nah, sekarang ini ilmu hadis sudah menjadi bagian dari explicit knowledge. Karena apa? Orang sudah punya kerangka metodologi yang sangat bagus untuk bisa memberikan penilaian hadis ini sahih apa tidak, dhaif apa tidak, sehingga muncul penelitian hadis karena sudah ada ilmu yang tersaji yang namanya ilmu hadis. Ilmu tafsir juga begitu, ilmu usul fikih juga begitu, bahkan ilmu fikih juga begitu. Dulu di zaman Nabi belum ada ilmu fikih, tapi fikih itu sudah ada tetapi belum tersaji menjadi sesuatu yang secara terstruktur ada, sehingga dikatakan sebagai sesuatu yang belum terwujud, untangible. Nah, terkait dengan masalah yang saya bicarakan di sini, memang ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis itu yang mengisyaratkan sesuatu itu boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Tetapi di dalam fikih wacananya belum berkembang pada masa para ulama klasik, sehingga kemudian berkembang sampai sekarang menjadi sesuatu yang tersaji dengan argumen-argumen yang beragam. Nah, keragaman itu kemudian ditangkap oleh para ulama dan para intelektual yang mau belajar sebagai sebuah wacana yang menarik untuk dikaji ulang, termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang hukum bermain musik, hukum merokok misalnya. Itu kan sesuatu yang belum tersaji, dan kalau kita lihat nasnya, kalau kita bilang merokok ya nggak ada teks atau hadis yang mengharamkan rokok dan merokok, itu tidak ada. Tetapi wacana itu berkembang karena ada tawaran-tawaran yang diberikan oleh para ulama berupa ijtihad mereka tentang persoalan itu. Ya. Jadi ada pola pikir, ya, ada manhaj, ya,
ada pendekatan-pendekatan tertentu yang digunakan oleh ulama ketika melihat persoalan rokok itu. Orang yang berpikir tekstual ya mengatakan rokok dan merokok itu tidak haram karena tidak ada ayat dan hadis yang melarang. Tapi bagi orang yang berpikir dalam kerangka maqasid syariah, orang akan melihat maslahat dan mudarat rokok dan merokok itu. Lalu berkembanglah pendapat tentang rokok dan merokok itu. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dan itu hal yang biasa di dalam wacana fikih Islam, termasuk di dalamnya tentang musik. Nah, sekarang ini menjadi marak karena ada fenomena yang menarik ketika ada beberapa orang santri yang disebut sebagai santri tahfidz Quran yang menutup telinganya ketika terdengar alunan musik di sebuah tempat di mana ketika mereka itu katanya sedang mau mengikuti program vaksinasi. Mereka menutup telinganya, mungkin mereka tidak ingin hafalan Al-Qurannya itu terganggu karena musik. Ya, saya tidak tahu apakah mereka termasuk para santri yang mengikuti pendapat para ulama yang mengharamkan musik atau tidak. Tetapi itu fakta empiris yang kemudian mendapatkan penilaian. Cuma sayangnya yang melakukan penilaian itu orang-orang yang tidak mengerti tentang wacana fikih itu, dan pada saatnya memang orang yang tidak bisa memahami itu akan ngomong seenaknya sendiri, sehingga muncullah kritik dari beberapa orang terhadap apa yang dinyatakan oleh orang itu terhadap fenomena menutup telinganya para santri ketika terdengar alunan musik di sebuah tempat tertentu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada apa yang ingin saya sampaikan di sini. Persoalannya itu menjadi bisa kita sederhanakan ketika kita itu mau menalar dengan penalaran yang sederhana juga. Tapi karena saya ini kebetulan ya mengajar usul fikih, bukan ahli usul fikih, mengajar usul fikih karena pernah belajar dan masih belajar sampai sekarang. Saya mencoba untuk menjelaskan persoalan musik ini dengan pendekatan usul fikih yang menurut saya itu akan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kalau yang menyatakan atau yang mau belajar tentang sesuatu yang terkait dengan pernyataan orang tentang musik itu mau terbuka. Jadi syaratnya belajar itu adalah sikap keterbukaan untuk tidak bersikap a priori menerima dan tidak menerima secara membabi buta tanpa proses penalaran yang baik dan benar. Dan saya paling susah ketika berdialog dengan orang yang suka menyerang pribadi. Saya pernah mengajar ilmu mantik dan pernah belajar logika itu. Ada istilah logical fallacy, kesalahan berpikir, yang antara lain ketika kita ini sudah menyerang pribadi ketika berdialog, atau bahkan sebaliknya kita percaya pendapat pribadi seseorang tanpa memberikan penilaian dengan analisis yang tepat. Jadi tanpa sikap kritis. Di dalam kajian-kajian fikih yang pernah saya sampaikan ada istilah taklid buta itu. Pokoknya kalau yang ngomong Pak ini saya sepakat karena pasti benar. Kalau yang ngomong Pak ini pasti salah. Nah, itu sikap a priori. Ini taklid buta ini. Nah, taklid itu bisa terjadi karena memang banyak orang yang tidak bisa menalar dengan baik sehingga percaya begitu saja terhadap kata seseorang, kata gurunya, kata dosennya, kata Pak Kiai ini dan Kiai itu. Ya, itu sesuatu yang berkembang di masyarakat dan tidak perlu kita persoalkan di sini. Tapi sebagai seorang dosen, saya sering mengingatkan pada mahasiswa saya, jangan ikuti kata saya dan pendapat saya. Jadi menurut saya itu ya pendapat saya, jangan kemudian Anda pakai sebagai sesuatu yang kemudian tidak melahirkan sikap kritis. Saya paling senang dengan mahasiswa yang bisa mendebat apa yang saya sampaikan itu dengan argumen yang baik. Dan itu yang saya kira akan berkembang. Dan saya paling susah dengan mahasiswa yang tidak pernah bertanya dan mengikuti pendapat saya tanpa sikap kritis itu. Karena nanti akan jadi malham dan tidak malham. Padahal saya tidak ingin begitu. Saya cuma mengatakan ini dan itu menurut apa yang bisa saya pahami, termasuk
pagi hari ini saya ingin mengatakan sesuatu menurut apa yang bisa saya pahami sebatas kemampuan saya, dan saya kemukakan tidak untuk diamini apalagi diimani. Oh, jadi diamini tidak, diimani apalagi jangan, dikritisi saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang kalau kita belajar Al-Quran dan hadis, ada sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita pahami selintas, itu bisa dikatakan melarang, bahkan dalam bahasa sedikit mengharamkan lagu dan musik. Ya, memang kalau kita berpikir tekstual ada seperti itu, dan itu tidak bisa dipungkiri. Sementara itu para ulama berbeda pendapat apakah keharaman itu lidati pada zatnya atau li'illati, atau karena ada sebab yang melatar belakangnya, atau keharaman itu terletak pada dampak yang bisa ditimbulkan olehnya. Dalam pengertian sesuatu itu diharamkan karena punya dampak negatif, sehingga ada istilah haramun lidati, ada haramun li'illati, ada haramun lisatir dari'ah. Ini dalam kajian usul fikih biasa saya menggunakan, yaitu ada sesuatu yang haram pada zatnya, pada sesuatu yang memang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu. Ada sesuatu yang disebut haram ilati, haram karena sebab yang melatar belakangnya. Ada haram yang dikatakan haram lisati dari diharamkan karena berdampak negatif. Saya mengatakan diharamkan orang minum khamr, itu haramnya ilati, karena ada sesuatu yang melatar belakangnya karena memabukkan, sehingga kemudian dikatakan semua makanan dan minuman yang memabukkan itu disebut khamr, dan karena itu diharamkan. Kalau kita bicara babi, itu haram lidati, pokoknya babi itu haram, daging babi itu haram, tidak perlu dicari alasannya gitu. Nah, kemudian dalam pengertian yang ketiga seringkali dikatakan haram lisati dari'ah. Saya pernah ditanya oleh orang, boleh nggak Pak kita itu membuat kolam renang? Ya boleh. Membuat hotel? Boleh. Gitu. Boleh nggak kita itu membuat puisi? Boleh. Boleh nggak kita itu bekerja? Boleh. Itu mubah. Tetapi kalau apa yang kita lakukan itu bisa berdampak pada sesuatu yang buruk, ya kita pertimbangkan kembali. Jangan-jangan sesuatu yang kita lakukan itu pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang haram. Kita mendirikan hotel, ternyata hotelnya tidak terkontrol sehingga digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Kita membuat kolam renang dan tidak kita kontrol sehingga digunakan untuk mandi, untuk berenang. Orang-orang yang bebas di situ, laki-laki perempuan misalnya. Termasuk ketika kita itu bekerja sendiri itu mubah, tapi kalau pekerjaan kita itu mendatangkan sesuatu yang haram, ya jangan. Dan banyak contoh-contohnya ya. Ada teman saya itu yang suka memelihara ayam apapun dipelihara, itu ayam kate, ada ayam kampung, ada ayam pangkok dipelihara, itu ayam mutiara. Nah, ketika melihara ayam kate, itu orang tidak masalah, tidak bermasalahkan, karena ayam kate itu dikatakan sebagai ayam yang indah dipandang, sehingga orang melihara ayam kate itu ya untuk kesenangan saja, ya sudah, tidak apa-apa. Ayam kampung juga begitu, dijadikan pedaging dan petelur. Ketika memelihara ayam mutiara untuk dijadikan ayam hiasan. Tapi ketika melihara ayam pangkok, ya kemudian peranakannya itu digunakan oleh orang untuk berjudi, sehingga satu saat teman saya itu seringkali didatangi oleh para penjudi yang biasa berjudi dengan mengadu ayam, dan biasanya ayam itu dipilih dari turunan ayam pangkok yang memang dibimbing, dibina, dilatih untuk menjadi petarung, ya, dilagakan gitu. Sehingga terjadilah judi sebagai akibat dari ayam pangkok itu. Dan lama-lama teman saya itu tahu bahwa ayam yang dipelihara berupa ayam pangkok dan keturunannya itu memang diincar oleh para penjudi yang menggunakan ayam itu untuk beradu ayam atau memperlagakan ayam untuk berjudi. Nah, sehingga dia diminta oleh istrinya untuk menghentikan.
memelihara ayam bangkok itu karena banyak mudaratnya karena digunakan untuk berjudi. Jadi pengharaman pemeliharaan ayam bangkok itu bukan karena ayam bangkok, tapi karena dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Nah, termasuk ketika kita bicara tentang musik. Orang yang mengharamkan musik itu memang ada yang mengharamkan secara mutlak. Dikatakan haramun lidati. Tetapi ada kelompok kedua yang menetapkan ketentuan haramnya itu dengan melihat kemungkinan adanya sesuatu yang menyebabkan musik itu haram atau dampak yang ditimbulkan. Tidak ada orang itu yang bermusik dengan dilatar belakangi oleh sebab-sebab yang bisa dipandang tidak baik. Saya bermusik, nah, supaya orang-orang itu terlena tidak mau melaksanakan sholat jamaah di masjid, dan oleh karena itu saya akan bermain musik di saat menjelang azan maghrib, azan isya misalnya, supaya teman-teman yang ada di situ tidak ke masjid. Ini sebab yang melatar belakanginya itu tidak baik, maka dikatakan musik yang dimainkan oleh orang-orang itu disebut dengan haram li'illati. Nah, tapi ada juga perkembangan selanjutnya. Ada beberapa musik yang ketika diperdengarkan itu melahirkan dampak-dampak negatif, ya, memicu orang untuk melakukan tindakan yang maksiat. Banyak hal yang kemudian terjadi sebagai akibat dari musik yang dimainkan itu, termasuk lagu-lagunya, sehingga dikatakan sebagai sesuatu yang dalam istilah fikih disebut dengan haram li'istidari'ah, diharamkan karena berdampak negatif. Nah, saya pernah ditanya, ada musik dan lagu itu yang syairnya itu memang jorok, sehingga orang itu bisa berimajinasi dengan sesuatu yang buruk pada saat mendengarkan musik dan lagunya itu. Nah, kemudian saya katakan, ya enggak usah diperdengarkan musik-musik dan lagu seperti itu karena berpotensi untuk melahirkan sesuatu yang tidak baik. Itu disebut dengan haramun li'istidari'ah. Berkait dengan ini memang ada beberapa hadis yang bisa kita pahami dengan pemahaman yang beragam. Ya, di satu saat ada sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Bisa kita lacak di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya nomor 944. Di dalam hadis itu memang ada pernyataan begini dari Aisyah, anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu dahwal 'alaiha wa 'indaha jariyatani fi ayyami. Abu Bakar itu dikatakan masuk menemui Aisyah, di mana di sampingnya terdapat dua orang anak perempuan di hari Mina, di ayyami Mina, di hari Mina. Tutaffifani wa tadribani, yang mukul ya, tuf itu kalau saya jari padanannya itu sejenis kendang, tapi itu saja tidak persis dengan kendang-kendang yang sama di Jawa dan Sunda mungkin. Saya juga mencoba menelaah itu apa ya, sejenis kendang lagi alat musik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghashin bi thawbihi fantaharahuma Abu Bakrin fakashafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an wajhihi faqala da'ahuma ya Aba Bakrin fa innaha ayyamu 'aidin wa tilkal ayyamu Mina. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu dalam keadaan menutup wajahnya dengan bajunya. Ketika melihat hal tersebut, maka Abu Bakar membentak kedua anak perempuan tadi. Nabi Muhammad SAW kemudian membuka bajunya yang menutup wajahnya dan berkata, biarkan mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari raya Mina. Ada hadis lagi yang juga berasal dari Sahih Bukhari, hadisnya nomor 4822 ini. Ada hadis yang menyatakan dari Rubayyi binti Muawid, dikatakan
Rubayyi binti Muawwid itu mengatakan, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tata buni alayya fajalasa ala firashi kamajlisi kamin wa juwayriyatun ribna bituffi yandubna man qutila min abaihinna yauma badrin hatta qalat jariyatun wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam la taquli ya kadza wa quli ma kunti taqulin. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW datang ketika ada acara pernikahanku, maka beliau duduk di atas tempat tidurku seperti duduknya engkau, yaitu Khalid bin Takwan, orang yang diajak bicara oleh Ar-Rubayyi. Datanglah beberapa orang anak perempuan yang mainkan atau mukul duf sambil menyebut kebaikan-kebaikan orang yang terbunuh dari orang tuaku pada waktu perang Badar. Nah, salah seorang dari mereka berkata begini, di antara kami terdapat seorang Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tinggalkan perkataan ini karena perkataan anak-anak wanita tersebut tidak benar, dan ucapkanlah apa yang tadi engkau katakan, yaitu sebelum perkataan yang mengandung keharaman tadi. Nah, ini sekali lagi hadis yang seringkali diperbincangkan. Nah, di dalam beberapa kesempatan pengajian ibu-ibu dan remaja, saya pernah ditanya oleh para peserta pengajian tentang hukum lagu dan musik. Nah, beragam jawaban saya berikan pada para ibu dan remaja itu, tapi karena sempitnya waktu saya tidak bisa menjawab secara rinci. Saya katakan hadis-hadis itu mengisyaratkan boleh dan tidaknya sesuatu itu terkait dengan ilahnya, atau bahkan bisa dilihat dari dampak yang bisa ditimbulkan. Oleh karena itu dalam tulisan yang kali-kali saya tulis, saya ungkapkan beragam pendapat tentang masalah yang terkait dengan persoalan musik dan lagu itu, sehingga saya punya harapan orang yang baca tulisan saya itu memahami wacana tentang hal haram mengenai musik dalam khazanah fikih Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama fikih pada umumnya lebih bersikap keras untuk melarang, mengharamkan semua sebab ini kalau kita bicara tentang wacana fikih klasik, utamanya tentang lagu yang diiringi alat musik. Sementara para ulama modern, ulama kontemporer pada umumnya lebih moderat dibandingkan para ulama-ulama klasik, para ulama salaf. Mereka, para ulama salaf itu memandang lagu dan musik itu merupakan masalah muamalah, masalah masalah muamalah, iya. Tapi karena ada sesuatu yang berdampak buruk atau ada sesuatu yang sebabnya itu tidak benar, maka mereka pada umumnya melarang. Apalagi yang berpikir tekstual, mereka melarang berdasarkan hadis-hadis yang mengisyaratkan adanya larangan itu. Tapi para ulama kontemporer memandang lagu dan musik itu merupakan masalah muamalah murni yang pada dasarnya itu hukumnya mubah. Nah, beberapa pertimbangan yang diambil oleh para ulama fikih ketika menetapkan hukum lagu dan musik secara besar digambarkan dengan gambaran yang sederhana. Nah, saya mencoba untuk melihat dari 3 sisi pertimbangan. Yang pertama, ada ulama yang punya kecenderungan berpikir tekstual, kontekstual, dan ada ulama yang kemudian berpikir dengan prinsip ikhtiyat, kehati-hatian. Nah, sehingga pada saatnya kecenderungan memahami teks secara tekstual itu kemudian melahirkan pemikiran tentang haramnya musik itu. Kelompok orang yang berpikir tekstual pada umumnya memahami bahwa ketika teks itu sudah ada, maka teks itu adalah hukum tanpa harus mempertimbangkan ada atau tidaknya asbabun nuzul atau asbabul wurud. Setiap teks itu, baik pada Al-Quran maupun hadis, itu harus dipahami apa adanya menurut apa yang dinyatakan olehnya. Ini kalau dalam tradisi pemikiran ya kita memahami mantuknya saja. Sehingga ketika Al-Quran atau hadis menyatakan haraman lagu dan musik, tidak boleh kita itu menyimpang dari apa yang ada di dalam teks itu. Tidak harus dipahami bahwa keduanya memang tidak harus dipahami keduanya itu memang punya asbabun nuzul dan asbabul wurud. Pokoknya tidak boleh, tidak harus dipahami bahwa keduanya menyatakan haram
secara mutlak. Nah, mereka memandang dengan pandangan yang di dalam kaidah usul fikih dikenal dengan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Sesuatu ungkapan itu harus dipahami berdasarkan pengertian ungkapan itu, pengertian umum ungkapan itu, bukan atas dasar sebab yang melatar belakangi adanya ungkapan itu. Nah, saya belajar usul fikih memang ada kaidah seperti itu. Jadi sesuatu itu harus dipandang sebagai sesuatu berdasarkan ungkapan sesuatu itu, bukan atas dasar sebab yang melatar belakangi ungkapan itu. Kalau saya belajar kaidah fikih, saya temukan untuk uraiannya seperti yang pernah saya sampaikan pada kesempatan ketika saya mengajar usul fikih. Nah, para ulama itu samping lebih punya orientasi tekstualis pada waktu itu, lebih banyak bersikap hati-hati sebenarnya, atau bahkan cenderung bersikap keras terhadap sesuatu. Tapi sikap keras ini sebenarnya adalah bagian dari sikap kehati-hatian ulama. Hal ini bisa kita perhatikan dari perkembangan jelasan fikih dan fatwa-fatwa ulama klasik. Ya, para sahabat sampai abad pertengahan, sebelum munculnya kontroversi dari pandangan ulama mazhab tentang masalah lagu dan musik itu. Nah, sikap ikhtiyat atau kehati-hatian itu tidak hanya dimiliki oleh para fikih salaf sebenarnya. Para ulama kontemporer pun ada yang mengedepankan sikap seperti itu, tapi berbeda di dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Kalau ulama kontemporer pada umumnya memahami bahwa teks baik Quran dan hadis tidak semuanya dapat dipahami menurut bunyi lafalnya. Ada kalanya teks itu harus dipahami berdasarkan teksnya, sehingga diperlukan pemahaman atas asbabul wurud dan asbabun nuzulnya. Asbabul wurud itu terkait dengan sebab-sebab yang melatar belakangi adanya hadis, asbabun nuzul terkait dengan sebab yang ada di dalam teks Al-Quran yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Nah, dalam kasus lagu dan musik itu para ulama memandang bahwa perlunya kontekstualisasi pemahaman atas hadis-hadis dan ayat-ayat yang cenderung melarang. Mereka melihat bahwa teks Quran maupun hadis tentang lagu dan musik itu masing-masing memiliki asbabun nuzul dan asbabul wurud. Mereka memandang bahwa teks Al-Quran maupun hadis tentang lagu dan musik itu mengandung pesan moral yang sangat bernilai dalam rangka penjelasan masalah yang lebih luas dibanding sekedar melarang. Oleh karena itu, untuk menetapkan haramnya lagu dan musik secara tekstual tanpa harus melihat ilat dan maqasid itu bukan saja bisa keliru, tapi bisa salah arah. Mereka pada umumnya mengatakan dengan kaidah al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil laf. Sesuatu ungkapan itu harus dipahami berdasarkan kekhususan sebab dan bukan dipahami berdasarkan pengertian dari ungkapan itu. Nah, mereka memandang bahwa lagu dan musik sebagaimana masalah yang lain itu pada dasarnya bisa dihukumi dengan pemahaman semuanya itu mubah sebelum ada larangan. Perubahan hukum atas itu semua menurut pendapat para fakih itu harus didasarkan pada ilat atau maqasidnya, sehingga para ulama memberikan kritik tajam terhadap pendapat orang yang menggeneralisasi hukum lagu dan musik itu, bahwa musik dan lagu itu semuanya haram tanpa kecuali. Nah, ini sekali lagi wacana yang berkembang. Jadi melihat ilat dan maqasid kemudian melakukan ijtihad dengan prinsip ikhtiyar. Yang kedua, memang ada penggunaan hadis tadaib yang dipakai untuk mendukung pendapat mereka. Ini tentu saja bukan ulama-ulama yang mengerti hadis itu. Sehingga Yusuf Qaradawi misalnya mengatakan memang perdebatan tentang fikih lagu dan musik itu bisa terjadi kemudian karena ulama itu tidak semua yang hadis. Mereka mendukung pendapat mereka itu dengan hadis-hadis dhaif yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai dalil. Nah, para fakih pada umumnya mengharamkan secara mutlak hukum lagu dan musik itu, bisa terjebak pada penggunaan hadis-hadis yang dhaif itu. Sekali lagi, kalau dikatakan ulama itu istilah yang dikembangkan secara sosiologis. Dan karena banyaknya sesuatu yang ada di dalam hadis yang juga pendapat para sahabat yang mendukung pendapat mereka, maka mereka mengatakan pokoknya musik dan lagu itu hukumnya haram, sambil
mengutip beberapa ayat Al-Quran, misalnya surat Luqman ayat 27, surat Al-Qasas ayat 32, surat Al-Furqan ayat 33, dan surat Al-Isra ayat 34, dan surat An-Najm ayat 25 yang mengisyaratkan memang lagu dan musik itu haram. Dan kita harus mengapresiasi pendapat itu karena itu adalah pendapat-pendapat yang memang berkembang juga. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kita memaknai lagu dan musik itu. Nah, soal pemaknaan lagu dan musik, saya ingat Quran Cak Nun, Emanologi. Lagu dan musik itu kan sesuatu yang natural. Orang menciptakan syair, kemudian dinyanyikan dengan musik tertentu. Musik tertentu itu bisa dengan alat, atau bisa tidak dengan alat. Sekarang ada elemen akapela itu kan dengan mulut. Nah, sehingga pada dasarnya lagu dan musik itu termasuk urusan dunia, umur dunia. Bagaimana masalah muamalah yang lain pada dasarnya mubah. Tapi sebagai sebuah karya seni itu harus dilihat. Kalau keluar dari batas etik dan moral, ini yang bisa dikatakan haram karena apa? Mungkin akan memberikan dampak negatif. Setidaknya kita harus melihat realitas yang berkenaan dengan lagu dan musik saat ini yang bisa kemudian menimbulkan pendapat yang bermacam-macam. Jadi saya katakan bahwa lagu dan musik yang mengarah pada sesuatu yang negatif, misalnya mengarah pada pornografi, porno aksi, ya, di dalam kenyataan itu ya harus kita haramkan dengan pertimbangan maslahah dan mafsadat. Dan itu nalar yang disebut nalar istislahi, yang ketika kita belajar teori maqasid syariah akan paham. Dan kita lihat ya, sekarang musik dan lagu itu sudah masuk dalam relasi yang tidak sederhana. Bahkan ketika kita lihat di kafe-kafe, banyak musik yang memang disajikan untuk membuat mereka itu bisa bersahabat dengan minuman beralkohol, kemudian menari-nari dan mengkonsumsi narkoba. Dan itu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang diminati banyak orang. Sehingga maaf, para penyanyi dan musisi pun sudah menjadi bagian dari komunitas industri yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang bisa berakibat buruk. Sehingga sifat mubah yang kemudian bisa kita koreksi itu kemudian ya harus kita kembangkan. Musik dan lagu itu bisa menjadi makruh dan haram karena kita melihat dampak dari musik itu, sehingga bisa dimaklumi sampai saat ini kalau ada ulama-ulama fikih yang dalam ijtihad mereka menyatakan lagu itu sekarang termasuk musik itu identik dengan kemaksiatan. Oleh karena itu bisa dihukumi haram, bukan haram lidatif tapi karena sebab dan karena dampaknya. Haram lillati atau haram lisatu dariyah. Diharamkan bukan karena zatnya, tetapi karena motivasi dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh permainan musik itu. Jadi saya katakan meskipun tidak ada sama sekali teks Al-Quran maupun hadis yang sahih thubut, benar-benar otentik, atau sorry adalah jelas maknanya yang mengharamkan lagu dan musik itu, maka pendapat ulama fikih yang mengharam lagu itu harus diapresiasi karena ada pertimbangan ilat dan maqasidnya yang bisa dipahami. Demikian juga seandainya ada perubahan situasi Indonesia, mungkin saja pendapat ulama fikih itu bisa berubah. Mereka bisa menyatakan musik itu mubah sebagaimana hukum asalnya karena tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Nah, makanya saya katakan haram-haram musik itu biarlah itu menjadi wacana fikih. Bagi kita yang berhati-hati untuk tidak terjebak pada sesuatu yang haram, mari kita tinggalkan. Bagi kita yang punya pendapat haram karena kita memahami teks hadis dan ayat Al-Quran aja mengatakan begitu, ya sudah, biarlah itu. Tapi bagi yang mengatakan mubah, ya harus sejak kita pandang sebagai sebuah pendapat, sebagai sebuah pilihan, karena mereka tidak melihat ada ilah, ada sebab yang bisa dipakai untuk mengharamkannya, dan bahkan dampak dari musik yang dimainkan pun tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang bermudarat. Nah, sekali lagi ini persoalan istihadiyah yang perlu kita pahami dan mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik. Sekali lagi, kalau ada yang salah dari pendapat saya itu tolong dikoreksi, dikritik seperti apapun dikritik dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian.
saya akan mengapresiasinya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.